karena Tuhan sudah memberkati kami melangkah dari tempat masing-masing dan tiba di sini. Maka segala pokok-pokok doa, beban-beban apapun tertaklukkan di naungan kemuliaan Tuhan. Kami bersuka cita, kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13, Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan perikop atau judul dikatakan orang yang lemah dan orang yang kuat. Nanti kita pelajari apa arti orang lemah dan apa arti orang kuat. Jadi ayat hari Tuhan sudah kasih visi kepada Nabi Yesaya untuk bernubuat tentang petebusan Yesus Kristus terhadap kita semua umatnya. Jadi orang ini bukan orang lain, saudara-saudaraku. Orang ini bersaudara sekalipun terdiri dari berbagai suku, berbagai fam, orang Batak bilang marga, berbagai gereja, organisasi, no problem, kata orang asing bilang no problem, artinya tidak masalah. Kenapa? Karena Yesus untuk bangsa-bangsa. Dan kita ada di sini dengan adanya ibu kekasih. Kalau tidak tahu dalam keadaan kurang sehat, orang yang tidak ibadah sini. Mari itu dimungkinkan Tuhan, sebab ayat pertama sudah kita baca bersama ya, saudaraku. Lihat di sini. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Biasanya kalau sakit pasti lemah. Tapi banyak pernah sakit kata orang, nah, orang semua rasa bagaimana kalau sakit. Kadang makanan enak, orang rasa aduh, itu kerongkongan, enak, rasa telat, tidak malas makan. Maaf kita bilang pasal pada yang sakit, baik pada keluarga atau orang lain yang saya jumpai, saya bilang biar nggak rasa enak makan, tapi supaya menopang orang pestis kuat, supaya orang rohani lagi sepertinya api yang berkobar tidak padam. Aduh, biar rasa tak enak di makanan, anggap gak enak. Haleluya. Tapi di sini nih apa yang datang ingin kuat-kuat iman semua kan, kuat-kuat tubuh lagi sehat. Siapa ada sakit di sini yang lain? Ini ada toh, karena orang sehat orang ada di sini. Jadi, aduh, sedangkan cuma 2 orang Tuhan hadir, apalagi lebih dari itu berapa puluh ini? Saya hitung sebut 30 lebih. Nah, untuk itu mari orang angkat hati dan orang tetap rasakan Tuhan di dalam orang. Supaya doa orang benar itu kata Yakobus sangat besar khasiatnya atau kuasanya. Jadi saya percaya orang datang di sini membawa api yang berkobar, api yang menyala-nyala, itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan hanya sebutan, tetapi gaya hidup. Kenapa saya bilang begitu? Orang yang penuh Roh Kudus itu akan terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga gaya hidupnya beda dengan orang duniawi. Kalau orang hati suci, kontrol, aduh kesian tapi saudara-saudara seiman, apa orang kebutuhan masing-masing, orang klip dalam nama Yesus, dapat luar biasa Tuhan pecinta kasih petorang, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dia hibur. Mungkin ada peperangan iman, tapi Tuhan mau beri kemenangan karena dia adalah panglima perang kita yang setia. Tuhan katakan, aku bersama kamu dan kamu bersama aku yang berperang ganti kamu. Ketika kita melihat ayat ini dan kita merasa kita adalah orang yang kuat iman, karena kekuatan dan kegagahannya Roh Kudus tentunya. Setelah kita rasakan kita kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Banyak kan Michael baik sekali, dia takut Tuhan, dia rajin. Ya, jadi kalau orang cerita negatif, orang balas positif. Haleluya. Nah, ini maunya Tuhan. Dan Tuhan memang sudah garis bawahi dalam firman-Nya, kalau kita memperkatakan yang positif, kita menuai yang positif. Haleluya. Contoh, kalau kita dalam keadaan, aduh, sekarang kan banyak orang bilang, aduh, masa susah sekarang di pasar. Tuh harga, sonai semua. Tuhan bilang begini Pak kita, ceritakan aku pada mereka dan berkata, tidak ada susah dalam Tuhan. Harga boleh naik, tapi iman juga naik. Haleluya.
yang ada yang ibadah memang kita suara lekong yang pakai ini boleh kedengaran sampai di situ. Namun ya karena Tuhan berkat ini jadi dipergunakan sekalipun nadanya atau volumenya dikecilin. Saudara-saudaraku, kenapa beribadah? Nah, mereka mau percaya Taurat, Sabat. Martorang percaya anugerah, haleluya. Di segala hari milik Tuhan. Torang juga milik Tuhan, amin. Jadi bukan cuma khusus-khusus. Hari Minggu milik Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu lagi besok, silakan ibadah di gereja masing-masing. Jangan nyala ibadah, koman. Karena gereja ini tempat orang bersekutu, mendoakan seluruh bangsa-bangsa. Karena ya saya sudah bernubuat. Seluruh bangsa-bangsa akan berharap pada Tuhan. Haleluya. Dan orang yang berharap pada Tuhan ini, kapan lagi orang memberkati pekerjaan Tuhan kalau orang yang tidak ibadah di gereja? Haleluya. Mencari kesenangannya sendiri. Kalau mau bayangkan Tuhan kaya dan sedangkan seluruh dunia ini, langit, bumi, lautan, semua isinya dia punya. Tapi dia tidak akui dia punya karena setan sedang menjajah bumi ini. Tuhan izinkan membuat orang mengerti apa arti cobaan dan apa arti kasih karunia. Kalau kasih karunia yang menyelamatkan kita itu dari Yesus Kristus, tapi cobaan dari iblis membuat seperti Ayub. Bukan tidak kaya tuh Ayub, 2 kali lipat. DP kekayaan saudara-saudaraku luar biasa. Mar ternyata tatkala dia dicobai iblis, bukan hanya hartanya habis, DP anak-anak juga habis. Perkataan, karena di saat kita mengawasi perkataan, kita bilang saya sehat, pasti sehat, amin. Tapi kalau perkataan kita bilang, aduh kita so lemah, kita so sakit, kita sudah bisa apa-apa, oh setan kesuka-suka itu, karena dia sifatnya pencuri, pembunuh dan pembinasa. Kata Yohanes 10 ayat 10 tidak usah di kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Doa bagi umat yang sudah kami lakukan lewat penumpang tangan. Tuhan Yesus, jawaban yang sangat tepat buat setiap doa yang kami sudah naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Umat pukulan dan tempat ini sungguh berkemenangan karena Yesus sendiri yang sudah menjamanya, karena Yesus sendiri yang sudah melawatnya. Oleh dari sebab itu Tuhan, tetap kuat iman, harap, percaya umat yang hadir di siang hari ini agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin tegap di dalam Engkau, semakin kokoh di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis, setan, kuasa kegelapan mensabotase setiap doa yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Dengan iman kami patahkan hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan saya duduk pasti tempat di kursi. Saya melihat tempat ini gelap sekali. Dan kemudian saya berdoa pribadi, saya menengking, dan setelah mulai sedikit demi sedikit sirna. Namun Tuhan minta supaya keluarga di sini menjadi seperti ranting yang melekat pada pokok. Jangan sampai lepaskan pengharapannya kepada Yesus Kristus. Dan butuh topangan doa dari semua keluarga yang peduli kasih. Tuhan kuatkan mereka untuk memberi kekuatan, menambah spirit, membangkitkan iman bagi Ibu Sofin. Ibu Sofin sebenarnya dalam keadaan terduduk. Posisinya bukan terduduk begini, tapi dia terduduk di lantai. Dia tidak berdaya untuk berdiri, tapi ada tangan-tangan yang kuat berupa kakak adik, keluarga untuk mengangkatnya untuk berdiri. Dan Tuhan katakan, dengan adanya perkataan-perkataan spirit menghibur, menguatkan iman ibu ini semua. Tapi kalau dengar kata-kata negatif, apa ada duri di hatinya. Dan duri ini sudah cukup lama.
Roh Tuhan berkata, mari kita terus berdoa supaya bukan kita yang lepaskan, tapi pribadi yang melepaskan. Itu yang Tuhan perlihatkan, dan untuk anak-anaknya Tuhan mau supaya kekompakan, peduli kasih dengan orang tuanya. Mari kita doakan supaya kebaikan Tuhan ada di hati mereka. Bagi saudara-saudara yang tampil di depan ini, Tuhan katakan sekarang kalian masih mau terus didoakan. Tapi Tuhan minta supaya ditingkatkan imannya untuk mendoakan. Jadi dari didoakan, akhirnya mendoakan. Akhirnya setiap ibadah so kurang orang yang orang doakan. Mungkin sebenarnya ada, karena semua so kuat dan karena orang saling mendoakan satu yang lain. Tuhan mau butuh peningkatan iman. Peningkatan iman itu akan terjadi bila mana kita siap melayani Tuhan dengan karisma yang Tuhan berikan. Ada bunga yang begitu berkembang di dalam persekutuan ini, baik di mana saja, maupun di kebun, maupun di rumah, itu Rensian, di Bella, Michael. Bunga itu berkembang, tapi Tuhan lihat ada kumbang-kumbang yang menggerogoti. Akhirnya bunga ini nyaris dalam keadaan busuk. Apa sudah terjadi? Atau sedang terjadi dan akan terjadi. Namun Tuhan mau supaya bunga ini betul-betul bunga yang baik. Jadi pemakaian Tuhan itu tidak menurut kita, tapi lewat dari yang atas, dari yang teratas kita atau dari Tuhan sendiri membawahi kita, sehingga segala kemuliaan, hormat, puji, sembah, syukur hanya bagi Dia. Ada tangan yang begitu bercahaya dan sesosok yang bercahaya hadir bersama kita dan menumpangi tangan semua saudara-saudara yang ada di sini, kita semua. Tapi Tuhan mau supaya semua dengan hati yang suci, supaya kita bisa memandang Tuhan. Jadi kalau ada kejengkelan-kejengkelan, ya siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas doa-doa kita dan Dia akan menyimpulkan jawaban-jawaban yang pasti. Terakhir sekali, ada tanda pelangi di tengah perjalanan kita kira-kira. Artinya setiap orang mengikut Dia sampai akhir hidup. Ada janji Tuhan akan terjadi dan selanjutnya. Itu yang Tuhan percayakan Tuhan Yesus Kristus memberi. Yang nanti kami akhiri sekarang ini, Tuhan yang sudah pimpin dari awal sampai akhirnya. Itu sebabnya Bapa, kami tidak sia-siakan apa maumu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Janji Tuhan akan memakai kami dengan kasih karunia-Mu serta damai sejahtera-Mu yang tidak pernah pergi dari hidup kami, baik dari bumi dan untuk kekekalan. Tuhan yang sudah menyatakan isi hati-Mu dan kami akan menyimaknya dengan penuh sukacita. Kami akan ulang kali pelajari dalam setiap penyelidikan kami masing-masing di mana tempat kami berada, dan sesudah itu Tuhan kami akan jabarkan, kami akan saksikan bagi semua orang yang kami temui, apakah itu di dalam rumah kami, tetangga, dan dimanapun kami berada. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang setia. Oh Tuhan, kalau ada masalah-masalah pergumulan yang belum diletakkan di bawah tangan kemuliaan-Mu, biarlah mereka dengan rendah hati menyerahkan semua persoalannya, sehingga kami semua terbebas oleh pasadara anak roh Allah. Anugerah serta berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang menyertai memimpin kita dengan kekuatan Roh Kudus yang mulia. Terima kedahsyatan urapannya di dalam jenjang perjalanan kita mengikut Yesus tidak sia-sia, dan libatkan terus kepemimpinannya memimpin kita hingga hari Maranatha. Kali-kali yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, amin.